Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di kanal YouTube Teman Ngerjain Soal. Di dalam video ini saya akan melanjutkan pembahasan latihan soal tes koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau biasanya disingkat dengan KDKMP gitu ya. Nah, di video ini saya akan fokus ke soal pengetahuan umum seputar koperasi desa kelurahan Merah Putih gitu ya. Jika teman-teman membutuhkan soal-soal yang bersifat manajerial, teman-teman bisa mengakses video pembahasan sebelumnya yang saya tautkan di kolom deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ya kita menuju soal yang pertama. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja, syarat minimal untuk mendirikan sebuah koperasi primer adalah 9 orang. Namun, Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 memberikan instruksi khusus yang sedikit berbeda terkait jumlah pendiri bagi koperasi Desa Merah Putih. Apakah instruksi khusus tersebut? Nah, teman-teman sudah pasti tahu lah ya aturan umum di Undang-Undang Cipta Kerja ini ya. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja memang memperbolehkan pendirian koperasi primer itu sejumlah 9 orang saja gitu. Tapi untuk program strategis Merah Putih ini ada khususannya gitu ya, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 2025 gitu ya. Untuk pembentukan koperasi Desa Merah Putih itu proses pendiriannya diinstruksikan untuk menyertakan seluruh atau sebanyak-banyaknya masyarakat desa setempat gitu ya. Nah, sekarang kita coba cari jawabannya di opsi yang ada. A. Pembentukan wajib dibatasi maksimal 50 orang perwakilan agar musyawarah berjalan lebih kondusif dan cepat. Nah, kalau dibatasi ini ya, berarti ini salah ya teman-teman. Kemudian yang B, pendirian wajib dihadiri oleh seluruh jajaran perangkat desa dan minimal 20% dari total penduduk yang memiliki hak pilih. Ini salah juga ya. Kenapa? Karena tidak ada penetapan batas angka 100 orang tidak ada aturan presentasi populasi yang kaku lah seperti yang ada di dalam surat edaran itu gitu ya. Kemudian yang C, pendirian wajib menyertakan seluruh atau sebanyak-banyaknya masyarakat desa setempat. Nah, ini benar ya, ini sesuai yang saya jelaskan tadi. Intinya seluruh atau sebanyak-banyaknya masyarakat desa setempat. Karena kan memang tujuannya itu kan bisa memberikan manfaat ke seluruh ya atau sebanyak-banyaknya warga desa tersebut gitu. Kemudian yang D, syarat pendirian cukup 9 orang asalkan keseluruhannya merupakan pelaku UMKM yang aktif di desa tersebut. Ini salah ya. Ini salah. Kemudian yang minimal 100 orang ini juga salah. Gitu ya. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang C. Semoga bisa kalian pahami. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis nasional yang diperkuat oleh landasan hukum dari Presiden. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025, berapakah target total jumlah koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang diinstruksikan untuk dibentuk, dikembangkan, dan direvitalisasi secara nasional. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 2 ini adalah contoh soal hafalan ya. Sekali lagi teman-teman, saya sarankan untuk membaca undang-undang yang berlaku berkaitan dengan pendirian, pelaksanaan, pengawasan daripada koperasi desa atau kelurahan Merah Putih gitu ya. Sehingga nanti teman-teman punya modal pengetahuan dasar gitu. Nah, Bapak Presiden itu sudah ngasih mandat kok ya dengan tegas untuk mengambil langkah yang sangat komprehensif untuk membentuk, mengembangkan, dan merevitalisasi sejumlah koperasi di desa atau di kelurahan. Nah, targetnya berapa? Setahu saya angka persisnya sesuai dengan instruksi daripada Presiden itu adalah 80.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih gitu ya. Nah, kalau seperti itu opsi jawaban yang tepat yang mana? Yang A salah karena 50, 75 juga salah. Yang C yang benar ya, karena ini adalah target nasional teman-teman ya. Yang C, yang ini juga salah, ini juga salah. Oke, semoga bisa teman-teman pahami gitu ya. Sekarang kita lanjut soal nomor 3. Dalam musyawarah desa khusus atau musdesus untuk pendirian koperasi baru, salah satu agenda
dalam membahas permodalan yang meliputi simpanan pokok dan simpanan wajib bagi anggota. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan atau juklak Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 bab keempat, penetapan besaran setoran modal tersebut tidak boleh sembarangan. Dasar utama apa yang harus dipakai untuk menentukan nominal simpanan tersebut? Oke. Jadi teman-teman, coba kalian bayangkan kalian sedang ikut yang namanya musdesus atau musyawarah desa khusus gitu ya. Terus mau nentuin berapa sih patokan simpanan pokok dan wajibnya. Boleh nggak asal tebak? Jelas nggak boleh gitu ya. Karena menurut ini ya, menurut juklak gitu ya. Ini juklak daripada Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 bab keempat, penetapan besaran seperti modal partisipasi gitu ya, atau di sini yang dikenal sebagai simpanan wajib atau simpanan pokok gitu. Itu harus diturunkan dari istilahnya itu prospektus bisnis gitu atau rancangan usaha yang sudah disusun gitu. Jadi tidak boleh asal tebak gitu ya. Nah, kalau opsi yang A gitu, berdasarkan voting mayoritas masyarakat miskin di desa agar nominalnya dipukul rata paling terjangkau. Ini salah ya, nggak boleh. Jadi tidak sekedar karena pertimbangan nominal yang paling bisa dijangkau oleh anggotanya, tapi berdasarkan hitungan bisnis ya. Sekali lagi untuk soal nomor 3 ini hitungannya dari hitungan bisnis gitu. Kemudian yang B, diturunkan dari rancangan atau prospektus bisnis usaha yang akan diselenggarakan oleh koperasi. Nah ini benar ya. Jadi karena pertimbangannya adalah ini, usahanya apa dulu gitu ya. Kemudian yang C, disamakan dengan standar simpanan koperasi primer yang lain yang lebih dulu berdiri kabupaten tersebut. Ini salah ya. Salah karena sekali lagi meskipun bentuknya sama koperasi, tapi koperasi merah putih ini memiliki memiliki keunikannya sendiri gitu ya. Kemudian nanti berdasarkan kesepakatan kepala desa selaku ex officio pengawas dan kuasa pendiri tanpa perlu melihat rencana usaha. Wah ini jangan dilakukan ya, karena ini jelas-jelas menyalahi prinsip kehati-hatian karena modal harus logis dengan rencana usahanya. Jadi ini salah. Kemudian yang E, menyesuaikan dengan besaran sisa dana desa tahun berjalan yang dihibahkan oleh pemerintah daerah. Ini salah alamat ya. Karena dana desa itu beda jalur dengan iuran simpanan anggota koperasi. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang B gitu ya. Semoga bisa kalian pahami. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Menjadi pengawas koperasi desa atau kelurahan merah putih memiliki syarat yang sangat ketat demi menjaga integritas lembaga. Berdasarkan juklak Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 bab ketiga, berapakah batas waktu minimal masa bebas hukuman dari tindak pidana yang merugikan koperasi atau keuangan negara sebelum seseorang diperbolehkan diangkat menjadi pengawas. Nah, untuk soal nomor 4 ini berkaitan dengan integritas ya. Ini integritas teman-teman. Nah, jadi gini, jabatan pengawas kan yang ditanya di sini kan adalah pengawas ya. Pengawas itu adalah tugasnya apa teman-teman? Sebagai monitoring gitu ya. Monitoring itu apa? Sederhananya adalah pengawasan gitu. Jadi ya kalau sebagai pengawas dia ini harus punya rekam jejak yang harus bersih gitu loh. Nah di dalam juklak Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 bab ketiga, di situ secara gamblang ya dikatakan bahwa calon pengawas tidak boleh pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara atau sektor keuangan dalam waktu 5 tahun ya teman-teman ya. Jadi ini tuh kurang lebih 5 tahun terakhir gitu. Atau 5 tahun sebelum masa pengangkatan gitu ya. Karena di sini ditanyakan adalah sebelum diangkat gitu. Jadi berapa? 5 tahun gitu. Nah kalau opsi yang A ini jelas salah karena 1 tahun, 2 juga salah, 3 salah. Jadi yang tepat yang D ya teman-teman ya. Yang D. Jadi 5 tahun sebelum pengangkatan. Seumur hidup ini tambah kalau yang ini menurut saya berlebihan ya, kalau tidak boleh sampai seumur hidupnya gitu. Jadi tetap seseorang di Indonesia ini diberikan kesempatan untuk melewati masa rehabilitasi sosialnya selama 5 tahun gitu ya, untuk bisa kembali berkecimpung di dunia koperasi gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5 ya.
Pasca pembentukan koperasi, pemerintah telah menyiapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk menjamin Koperasi Desa Merah Putih beroperasi secara sehat. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025, setiap Koperasi Desa Merah Putih diwajibkan untuk menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada dinas setempat untuk kemudian direkap ke kementerian. Berapa rentang waktu pelaporan rutin tersebut gitu. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau koperasinya sudah resmi berdiri gitu ya, ya kerjanya nggak boleh asal-asalan. Karena sesuai dengan Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025, ada mekanisme pengawasan rutin di mana setiap koperasi diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan secara berkala. Ya, berkala itu berapa bulan Kak? Gitu. Yaitu setahu saya triwulanan gitu ya, kepada dinas setempat yang lalu dilaporkan ke Kementerian Koperasi. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Yang B ya teman-teman ya. Jadi kalau yang A ini salah, dan salah gitu. Karena kalau yang E ini ya sesuai dengan audit ini ya jelas salah gitu ya. Karena kalau audit dari pihak instansi berwenang atau akuntan publik itu gunanya untuk memperkuat akuntabilitas. Sementara kalau pelaporan perkembangan rutin kan tetap harus dijadwalkan secara periodik gitu ya, dimana di sini yang tepat adalah triwulanan atau 3 bulanan sekali gitu. Semoga bisa kalian pahami. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025, program Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan menyentuh seluruh desa di Indonesia. Namun ada kondisi khusus bagi desa yang memiliki populasi sangat kecil. Jika sebuah desa memiliki penduduk kurang dari 500 orang, kebijakan pembentukan koperasi apa yang diatur oleh kementerian? Nah, jadi untuk soal nomor 6 ini berkaitan dengan regulasi ya teman-teman ya. Nah, regulasi ini seringkali menjebak gitu. Dimana memang benar gitu ya, nggak semua desa itu punya populasi yang besar gitu kan. Nah, sedangkan di Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025, ini ada sebuah pengecualian ya teman-teman ya, untuk desa dengan penduduk di bawah 500 orang gitu. Aturannya sama sekali nggak membatalkan hak mereka untuk punya koperasi kok, tapi dikasih solusi logis, yakni koperasi desa tersebut bisa didirikan oleh lebih dari satu desa secara gabungan gitu ya. Itu pengecualiannya. Jadi kalau ada desa yang punya jumlah jumlah warga desanya kurang dari 500, bisa mendirikan koperasi desa dengan desa lainnya yang berdekatan dengan desa tersebut gitu ya, secara gabungan aja gitu. Nah, kalau yang A, desa tersebut batal mendirikan koperasi dan programnya digantikan dengan bantuan langsung tunai, ini jelas salah ya, ngawur ini ya. Jadi ini nggak boleh batal. Koperasi desa tersebut wajib dilebur langsung ke dalam badan usaha milik BUMDes, ini juga salah ya. Sekali lagi, BUMDes sama koperasi desa itu adalah entitas hukum yang berbeda, jadi nggak boleh dilebur gitu ya. Kemudian yang C, koperasi Desa Merah Putih diizinkan untuk didirikan secara gabungan lebih dari satu desa. Ini benar ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kepala desa diwajibkan, ini sudah salah ya, ini salah. Hak pendirian koperasi dicabut dan dialihkan untuk menjadi koperasi, ini juga salah ya. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang C gitu ya. Oke, semoga bisa kalian pahami. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Dalam pembentukan pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025, bab ke-8 diatur secara spesifik mengenai perizinan usaha koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi wajib mengurus izin usaha via OSS dengan menggunakan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KPLI yang tepat. Jika koperasi ingin melegalkan unit simpan pinjam koperasi primer, kode KPLI manakah yang harus digunakan? Oke, jadi ini sekali lagi adalah soal hafalan ya. Teman-teman harus hafal kode-kodenya. Sebagai calon pengelola, kalian itu wajib peka sama kode KPLI gitu ya. Nah, di sini yang tanyakan adalah berdasarkan Juklak ini ya, petunjuk pelaksanaan Menteri Koperasi tahun 2025 bab ke-8. Kode perizinan itu sudah dipatenkan teman-teman ya. Untuk unit simpan koperasi primer, kode KPLI-nya itu yang dipakai adalah 64142 gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat opsinya. Kalau yang A 47112 ini itu setahu saya untuk gerai ya, gerai sembako ini teman-teman. Jadi ini salah ya.
Kemudian kalau 86102 itu untuk puskesmas atau klinik gitu ya. Jadi ini juga salah. 52102 ini untuk cold storage atau apa ya, tempat penyimpanan, biasanya ini berkaitan dengan penyimpanan ikan dan lain sebagainya. Yang D 47721 ini untuk apotek ya, atau berkaitan dengan farmasi lah gitu ya. Nah ini yang paling tepat ya, yang E yaitu 64142 ini adalah koperasi simpan pinjam gitu ya, primer. Oke, semoga bisa kalian pahami untuk soal nomor 7. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Bagi desa yang sudah memiliki koperasi existing, pemerintah mengarahkan model pengembangan alih-alih pendirian baru. Namun, Juklak Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025 bab 5 memberikan syarat tegas koperasi tersebut harus memiliki legalitas badan hukum dan sertifikat NIK minimal grade C. Apakah definisi spesifik dari grade C dalam aturan tersebut? Oke. Ini berkaitan dengan pengembangan gitu ya. Sini ya ada kata-kata pengembangan gitu teman-teman. Nah di model pengembangan kementerian nggak mau asal narik koperasi lama, harus ada bukti kalau koperasi itu masih hidup gitu ya, sesuai dengan Juklak Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025 bab kelima. Syarat utamanya itu apa Kak? Syarat utamanya punya sertifikat NIK minimal grade C ini ya. Nah apa itu grade C? Kalau di dalam aturan itu ditegaskan bahwa grade C itu artinya adalah koperasi tersebut melaporkan hasil rapat anggota tahunan atau RAT-nya minimal 1 kali dalam 3 tahun terakhir. Itu adalah indikasi kalau koperasi itu masih hidup gitu ya. Jadi minimal melaporkan hasil RAT-nya 1 kali dalam 3 tahun terakhir. Oke, kita cari jawabannya. Koperasi tersebut memiliki total aset di atas 1 miliar, ini salah ya. Koperasi tersebut melaporkan hasil rapat anggota tahunan minimal 1 kali dalam 3 tahun terakhir. Nah, ini benar ya, ini benar sesuai yang saya jelaskan tadi. Kalau yang C, koperasi tersebut tidak pernah mendapatkan surat teguran, ini salah. Koperasi tersebut wajib audit, juga salah. Koperasi tersebut memiliki jumlah anggota aktif yang ini juga salah ya. Jadi sekali lagi wajib menyetorkan minimal hasil RAT mereka 1 kali dalam 3 tahun gitu ya. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Untuk menjamin agar Koperasi Desa Merah Putih tetap beroperasi secara sehat, Surat Edaran Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025 menetapkan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala. Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh mencakup aspek partisipasi anggota, volume usaha, dan kendala pada interval waktu tertentu. Berapakah interval waktu pelaksanaan evaluasi menyeluruh tersebut? Oke teman-teman, untuk soal nomor 9 ini teman-teman wajib waspada gitu ya, karena ini soalnya rada membingungkan gitu ya. Kalau di soal sebelumnya kita kan sudah membahas tentang laporan perkembangan berkala gitu ya, yang wajib disetor tiap berapa bulan sekali. Yang sebelumnya teman-teman benar, yakni triwulanan atau 3 bulanan gitu ya. Tapi kalau di soal nomor 9 ini yang ditanyakan adalah evaluasi menyeluruh ya. Ini evaluasi yang sifatnya itu menyeluruh ini dari pemerintah itu. Nah, kalau menurut Surat Edaran Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025, untuk memastikan program ini masih berada pada jalurnya gitu ya, atau istilah kerennya adalah on the track gitu, pemerintah akan mengevaluasi program secara menyeluruh setiap 6 bulan setelah peluncuran gitu ya. Sekali lagi 6 bulan setelah peluncuran gitu. Nah, kita cari jawabannya. Yang A, setiap 1 bulan sekali setelah koperasi resmi mendapatkan badan hukum, salah. Kemudian B, setiap 3 bulan sekali, ini juga salah gitu ya. Yang C, setiap 6 bulan setelah program koperasi desa tersebut diluncurkan. Nah, ini benar ya. Jawabannya yang C. Setiap 1 tahun sekali, salah. Yang E, setiap menjelang pergantian masa jabatan, ini juga salah gitu ya. Semoga bisa kalian pahami. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Dalam proses legalisasi pendirian koperasi baru, notaris pembuat akta koperasi atau NPAK
diwajibkan melakukan penginputan nama Koperasi Desa Merah Putih beserta permohonan pengesahan akta pendiriannya ke Kementerian Hukum. Berdasarkan Juklak Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 melalui perangkat sistem elektronik kok apakah NPAK harus melakukan kok pengajuan tersebut gitu. Nah, jadi untuk soal nomor 10 ini berkaitan dengan legalisasi badan hukum gitu ya. Yang namanya notaris atau di sini itu adalah NPAK itu tidak bisa pakai sistem yang sembarangan ya teman-teman. Karena sudah ada aturannya dalam Juklak Menteri Koperasi tersebut. NPAK itu wajib mengajukan nama dan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi kepada Kementerian Hukum melalui yang namanya SABH gitu ya, atau Sistem Administrasi Badan Hukum gitu. Nah, jawabannya yang mana? Kalau yang A salah, yang B juga salah. Nah, ini yang C yang benar ya, yakni Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH. Juga salah. Gitu ya, semoga bisa kalian pahami. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Dalam proses merger gitu ya, atau penggabungan Koperasi Desa Merah Putih, akan ada pengalihan aset dan pasifa dari koperasi yang lama ke koperasi hasil penggabungan. Berdasarkan Juklak Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 bab ke-7, batas waktu maksimal pelaksanaan pengalihan aset dan pasifa tersebut setelah kewajiban dibayarkan kepada seluruh kreditur adalah. Nah, teman-teman, kalau kita membahas tentang proses merger atau penggabungan koperasi gitu ya, apalagi ini urusan utang dan piutang, itu kan sangat krusial gitu ya. Nah, menurut Juklak Menteri tersebut, ketika rencana penggabungan diumumkan, pihak kreditur atau pihak lain yang merasa dirugikan di sini punya hak untuk mengajukan penagihan atau permintaan ganti rugi dalam waktu sekurang-kurangnya 30 hari sesudah menerima pemberitahuan. Nah, maka pengalihan aset dan pasifa baru itu bisa dieksekusi tuntas setelah batas waktu masa sanggahnya 30 hari itu ya. Jadi selama 30 hari itu ya wajib beres gitu ya, terkaitan dengan hak-hak kreditur itu. Oke, jadi tadi kan saya sudah bahas yaitu 30 hari gitu ya. Jadi sini yang 30 hari sudah jelas-jelas yaitu opsi ya, yang A gitu ya. Yang paling lambat 30 hari gitu. Jadi yang lainnya sudah pasti salah gitu ya. Oke, semoga bisa kalian pahami. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 memberikan instruksi yang sangat spesifik dan terbagi-bagi kepada para menteri kabinet untuk mempercepat program Koperasi Desa Merah Putih. Kementerian manakah yang secara spesifik diinstruksikan oleh Presiden untuk membentuk atau memfasilitasi pengadaan lahan atau tanah untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih? Nah, teman-teman, kalau untuk soal nomor 12 ini kalian butuh kejelian tingkat tinggi ya membaca instruksi Presiden, di mana Bapak Presiden itu membagi tugas-tugas menteri sesuai porsinya. Nah, kalau berdasarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 gitu ya, tugas spesifik untuk membentuk atau memfasilitasi pengadaan lahan atau tanah untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu diserahkan mutlak kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal gitu ya. Nah, sekarang kita cari jawabannya di opsi yang mana. Yang A, Menteri Agraria, salah gitu ya. Kemudian yang B, Menteri Koperasi, salah juga ya. Karena Menteri Koperasi itu tugasnya nyusun bisnis modul serta fasilitas pendampingan Koperasi Merah Putih. Kalau yang C, Menteri Dalam Negeri, ini juga salah. Menteri Dalam Negeri itu tugasnya apakah? Ya, tugasnya mendorong gubernur dan bupati atau wali kota untuk mendirikan koperasi atau memfasilitasi pendirian koperasi gitu ya. Kemudian yang D, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Ini benar ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau yang E, Menteri Pekerjaan Umum, tidak ada di dalam instruksi spesifik pengadaan lahan ini ya. Jadi ini salah. Menteri Pekerjaan Umum. Oke, semoga bisa kalian pahami. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 13 ya. Nah, soal nomor 13. Apabila Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih di masa depan ingin melakukan perubahan anggaran dasar atau AD atau melakukan penggabungan dan peleburan badan hukum, maka wajib dilaksanakan melalui rapat anggota luar biasa atau RALB
Berapakah syarat quorum sahnya penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam RALB tersebut berdasarkan draft standar anggaran dasar koperasi gitu. Nah, jadi soal nomor 13 ini berkaitan dengan urusan mengubah anggaran dasar. Sekali lagi itu urusan yang vital ya teman-teman ya. Jadi ya harus lewat rapat anggota luar biasa. Tapi nggak usah dibikin ribet lah ya dengan quorum yang mustahil tercapai gitu loh. Karena berdasarkan draft Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Juklak Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025, rapat dinyatakan sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 dari jumlah anggota. Ya, sekali lagi harus dihadiri oleh lebih dari 1/2 atau setengah dari jumlah anggotanya gitu. Dan keputusannya sah jika disetujui lebih dari 1/2 atau setengah dari jumlah yang hadir gitu ya. Jadi yang hadir wajib setengah dari anggota, dari jumlah anggota, terus yang setuju harus lebih dari setengah jumlah yang hadir gitu ya. Nah, kita cari opsi jawabannya yang ada. Yang A, dihadiri paling sedikit setengah anggota dan setujui dari setengah anggota yang hadir. Nah, ini sesuai dengan yang saya jelaskan tadi ya. Ini benar, teman-teman. Otomatis yang lainnya salah ya. Kalau yang B contohnya, dihadiri paling sedikit 2/3 anggota dan setujui 2,5, ini salah ya. Oke, ini salah, dan ini salah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah yang A ya teman-teman ya. Semoga bisa kalian pahami. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Dalam rangka percepatan program di tingkat daerah juga dibentuk satuan tugas khusus merujuk pada surat keputusan SK Gubernur Jawa Tengah nomor 100.3.3.1/148 tahun 2025 tentang satuan tugas percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Instansi atau pejabat manakah yang menduduki posisi sebagai sekretaris dalam struktur Satgas di tingkat provinsi tersebut. Nah, ini sekarang kita spesifik ke wilayah Jawa Tengah gitu ya. Ini berkaitan dengan hafalan struktur Satgas ya. Kalau di tingkat provinsi Jawa Tengah ya, ini kan yang ditanyakan adalah provinsinya Jawa Tengah ya. Maka gubernur di sini, gubernur itu tugasnya adalah sebagai ketua ya. Sekali lagi gubernur itu adalah ketua. Sedangkan kalau Pak Sekda itu adalah wakil ketua. Nah, kalau dapur operasionalnya gitu ya. Nah, dapur operasionalnya ini ditempati oleh sekretaris Satgas, yaitu kepala dinas ya, kepala dinas koperasi usaha kecil dan menengah provinsi Jawa Tengah gitu ya. Nah, kalau ini yang ditanyakan kan ini ya, sekretaris dalam struktur Satgas ini. Berarti yang mana dari teman-teman? Yaitu kepala dinas gitu ya. Kalau gubernur salah, karena gubernur itu ketuanya, sekda itu wakilnya, salah. Nah, ini benar ya. Yang C ya, kepala dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah. Kalau kepala kadis ini juga salah ya. Ini juga salah. Oke. Semoga bisa kalian pahami ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Dinamika organisasi tidak luput dari potensi masalah. Apabila suatu hari terjadi sengketa antar anggota atau antara anggota dengan pengurus di dalam internal Koperasi Desa Merah Putih, langkah pertama apa yang paling tepat dan diamanatkan oleh buku pedoman Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih untuk penyelesaiannya? Oke teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat ya, sekali lagi ini adalah koperasi gitu. Jadi dari koperasi ini jadi dirinya adalah kekeluargaan dan gotong royong gitu ya. Itu adalah asas dasar utama daripada koperasi, yaitu kekeluargaan dan gotong royong. Nah, kalau ada konflik atau sengketa yang itu melibatkan anggota-anggota di dalam internal koperasi tersebut, itu semuanya sudah diatur dalam buku pedoman Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih gitu ya, dengan mengarahkan agar ya diselesaikan, dilakukan dengan adil dan transparan melalui yang namanya musyawarah. Jadi tidak boleh langsung lapor ke polisi gitu ya. Yang diutamakan adalah musyawarah. Karena asas dasarnya tadi apa? Kekeluargaan dan gotong royong gitu.
Nah, kalau yang A ini jelas salah ya. Sekali lagi tidak boleh langsung dilaporin ke kepolisian gitu. Kemudian yang B, nah ini menyelesaikan sengketa tersebut melalui tahapan mediasi dan musyawarah secara internal. Ini benar ya, ini bagus. Kalau yang C menyerahkan sengketa, ini juga salah, malah lebih lebay lagi gitu ya, di tingkat pengadilan negeri gitu. Kemudian yang D, koperasi meminta instansi dinas koperasi setempat, ini menurut saya terlalu ekstrim lah ya. Kan dinas itu tugasnya membina ya, bukan mencabut legalitas gitu. Jadi harus melalui mekanisme terlebih dahulu. Kemudian yang E, melakukan voting sepihak oleh pengawas koperasi untuk langsung mencabut status keanggotaan pihak yang bersengketa. Ini juga salah ya, karena yang namanya pengawas itu nggak punya hak prerogatif mencabut keanggotaan sepihak tanpa forum rapat anggota. Jadi ini tidak boleh gitu ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana Kak? Yang B gitu ya. Semoga bisa kalian pahami. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah membahas 15 soal ya, pengetahuan umum terkait Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Untuk soal berikutnya ya, soal 16 dan seterusnya akan saya bahas di video berikutnya. Supaya kalian tidak ketinggalan video pembahasan berikutnya, saya ingatkan kepada kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya gitu ya, sehingga kalian bisa mendapatkan update terbaru dari pembahasan soal-soal pengetahuan umum atau soal-soal berkaitan dengan yang lainnya di channel Teman Ngerjain Soal. Semoga kalian mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.